Oke, halo semuanya. Welcome. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini seperti biasa gua akan menceritakan tentang sebuah film horor berjudul Sun yang dirilis tahun 2021. Di mana filmnya bercerita tentang seorang ibu yang sedang melindungi anaknya yang sedang dikejar-kejar oleh iblis. Apalagi film ini benar-benar akan membuat kalian sedikit mual karena banyak sekali adegan berdarah-darah di dalam filmnya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ibu bernama Anna Hansen dan juga anak laki-lakinya yang bernama David yang sedang diantarkan ke sekolahnya, di mana di film itu profesi Anna adalah sebagai seorang guru TK, sehingga dirinya selalu menitipkan David kepada tetangganya yang bernama Susan. Namun sampai sekarang belum diketahui siapa ayah dari David yang sebenarnya, sehingga mereka hanya hidup berdua saja di rumah tersebut. Tapi walaupun begitu mereka tetap bahagia menjadi sebuah keluarga yang seutuhnya. Sampai tibalah saatnya di mana Anna telah menidurkan David, namun di saat itulah dirinya mendengar suara gaduh dari kamar tidur anaknya. Mendengar hal itu tentu saja Anna membuka pintu tersebut, namun alangkah terkejut dirinya di saat melihat banyak sekali orang yang sedang berada di dalam sana. Apalagi di saat pintu itu tertutup dan terkunci, sehingga Anna meminta bantuan kepada Susan untuk menghubungi pihak kepolisian. Lalu kembali lagi ke rumahnya, tapi di sana beruntungnya pintu kamar David sudah terbuka tanpa adanya orang asing yang berada di dalam. Sehingga beberapa saat kemudian, pihak kepolisian datang memeriksa rumah Anna. Namun di sana pihak kepolisian tersebut sama sekali tidak menemukan adanya bukti-bukti seseorang masuk menjebol pintu rumah maupun jendela kamarnya. Sehingga walaupun Anna sudah menceritakan semua yang dilihatnya, tapi kedua polisi itu memberitahukan bahwa mungkin saja Anna sedang berhalusinasi. Tapi walaupun begitu mereka akan tetap terus mengawasi rumah Anna untuk beberapa hari ke depan. Lalu beberapa hari kemudian tiba-tiba saja Anna mengalami mimpi buruk. Juga merasa bahwa ada seseorang yang sedang mengawasi rumahnya, sehingga pada saat itu juga petugas yang bernama Paul itu kembali datang untuk memeriksa apakah keluarga Anna baik-baik saja. Tapi di saat mereka berdua sedang mengobrol di atas meja, tiba-tiba saja David turun ke lantai bawah dan mengeluarkan begitu banyak darah dari dalam mulutnya. Apalagi di saat David sedang diperiksa oleh dokter di rumah sakit, terlihat jelas bahwa keadaan David sedang tidak baik-baik saja, entah oleh karena apa. Sehingga pihak rumah sakit pun dengan anehnya sama sekali tidak mengetahui tentang apa yang sedang diderita oleh David. Tapi walaupun begitu mereka akan tetap merawat David sebaik mungkin. Mendengar hal itu tentu saja Anna hanya bisa berserah diri, lalu kembali lagi menemani David di sampingnya. Namun tanpa ia sadari, terlihat bahwa mulut David sudah berlumuran darah. Tapi di saat itulah David kembali tersadar dan tanpa penyebab yang jelas, tiba-tiba saja pada keesokan harinya David sudah seperti anak pada umumnya. Bahkan pihak rumah sakit pun boleh membiarkan Anna membawa David kembali ke rumahnya, tapi entah kenapa lagi-lagi Anna mendengar suara gaduh yang berasal dari kamar tidur David. Yang ternyata David kembali lagi mengalami kejang-kejang, sehingga mereka berdua membawa David kembali ke rumah sakit untuk merawatnya di sana. Di saat itu juga terkuaklah sebuah fakta baru, bahwa ternyata Anna adalah seorang anak yang telah dibesarkan dari sebuah keluarga penganut aliran sesat, di mana mereka semua menyembah iblis sebagai Tuhannya, sehingga 8 tahun yang lalu setelah berpikir cukup panjang, Anna memutuskan untuk kabur dari keluarganya sendiri. Lalu beberapa saat kemudian di saat Anna sedang menemani David di kamarnya, terlihat bahwa di balik jendela terdapat 2 orang asing yang sedang berlari ke dalam rumah sakit, merasa bahwa 2 orang tersebut akan membahayakan anaknya, sehingga Anna dengan cepat membawa David keluar dari rumah sakit tersebut dan membawanya ke rumah Susan. Lalu setelah itu Anna kembali lagi ke rumahnya untuk mengambil beberapa perlengkapan. Namun di saat dirinya kembali ke rumah tetangganya tersebut, tanpa diduga dirinya melihat David yang sudah membunuh Susan sambil sedang memakan potongan daging dari jasadnya itu. Melihat hal itu walaupun sulit dipercaya, tapi pada akhirnya Anna segera membersihkan semua darah dari tubuhnya David, lalu segera membawanya pergi menuju sebuah motel untuk menginap di sana. Terlihat juga pada keesokan harinya David sudah dalam keadaan baik-baik saja, sehingga Anna bisa melanjutkan kembali perjalanan untuk pergi mengunjungi rumah teman lamanya yang bernama Jimmy.
di mana di sana Jimmy sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja karena pengaruh obat-obatan terlarang. Tapi walaupun begitu, dirinya yang memang merupakan seorang mantan penganut aliran sesat sama seperti Anna pada masa lalu, sehingga dengan hal itulah Anna dapat menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap dirinya. Karena memang setelah dirinya kabur dari keluarganya sendiri, Anna telah dirawat di sebuah rumah sakit jiwa, dan oleh karena itu dirinya sama sekali tidak mengingat tentang kejadian masa lalunya karena pengaruh obat-obatan yang diberikan oleh dokter di sana. Mendengar hal itu, pada akhirnya Jimmy memberitahukan bahwa yang memperkosa Anna pada saat itu bukanlah ayahnya, melainkan itu semua adalah perbuatan dari iblis yang disembah oleh mereka semua. Sehingga pada akhirnya walaupun sulit dipercaya, tapi memang begitulah kenyataannya, bahwa ayah dari David adalah seorang iblis. Lalu singkat cerita, setelah Anna mengetahui tentang apa yang telah terjadi kepada dirinya, Anna kemudian membawa David kembali menginap di sebuah motel yang baru. Di mana di sana David kembali lagi merasakan kesakitan di tubuhnya, sehingga Anna yang mengetahui bahwa David sedang membutuhkan daging manusia kembali, maka pada saat itu Anna mencoba keluar untuk pergi dari sana meninggalkan David sendirian. Tapi di saat itulah dirinya melihat seorang pria yang sedang berbuat kasar kepada seorang wanita muda, yang tentu saja pada akhirnya tanpa berpikir panjang, Anna merayu pria tersebut untuk masuk ke dalam kamarnya. Dan setelah pria itu sudah telanjang bulat, tanpa ragu-ragu David segera menyerang pria itu sambil menggerogoti semua isi tubuhnya. I love you, Mom. Hingga pada keesokan harinya, terlihat jelas bahwa David sudah kembali lagi seperti anak pada umumnya, sehingga Anna yang sudah membersihkan jasad dari pria tersebut dapat membawa David kembali untuk pergi mengunjungi suatu tempat. Sedangkan di tempat lain, Paul bersama dengan rekan kerjanya yang sudah berada di rumahnya Jimmy, tanpa diduga mereka berdua sudah menemukan jasad Jimmy yang sudah mati mengenaskan. Sampai tak terasa hari sudah menjadi malam, di mana di sana David meminta ibunya untuk mengajaknya pergi bermain di sebuah karnaval yang tak jauh dari tempat mereka menginap. Sebelum pada akhirnya Anna membawa David ke sebuah tempat yang ternyata rumah tersebut adalah rumah milik orang tuanya, di mana di sana rumah itu sudah lama ditinggalkan, sehingga Anna dapat leluasa membawa David ke dalam rumah sambil menyebutkan beberapa mantra untuk memanggil iblis tersebut ke hadapannya, dengan berniat untuk mengobati semua penyakit yang diderita oleh David. Dan jika iblis tersebut tidak muncul di hadapannya, maka pada saat itu juga mau tidak mau Anna akan membunuh David. Sampai-sampai kemunculannya itu membuat seluruh barang yang berada di dalam rumah bergoyang dengan sendirinya. Tapi di saat iblis itu mulai mendekat untuk bertemu dengan Anna, tiba-tiba saja Paul datang ke rumah itu untuk menghentikan apa yang akan diperbuat oleh Anna kepada anaknya. Sehingga Anna yang menyadari bahwa ritualnya sudah gagal, mencoba untuk membunuh anaknya sendiri karena ia tahu bahwa jika David terus saja mengalami penyakit tersebut, maka cepat atau lambat David akan menjadi jelmaan iblis yang begitu jahat. Tapi sayangnya pembunuhan itu digagalkan oleh Paul yang segera menembak tubuh Anna sampai membuat dirinya tewas di hadapan David. Lalu setelah kejadian mengerikan itu, Paul kembali lagi dirawat di dalam sebuah rumah sakit, di mana di sana terlihat Paul sedang mengunjunginya. Namun ternyata semua kebaikan Paul kepada keluarga Anna hanyalah sebuah kepalsuan saja, karena pada akhirnya Paul menunjukkan sifat aslinya, bahwa dirinya adalah seorang penganut aliran sesat tersebut yang sedang mencoba membangunkan sosok iblis yang berada di dalam tubuh David. Sehingga apa yang telah kita lihat sewaktu David pertama kali sembuh dari penyakitnya itu di rumah sakit, itu semua adalah perbuatan dari Paul yang mengorbankan darahnya untuk diberikan kepada David, sehingga David dapat kembali menjadi seorang anak pada umumnya. Apalagi di saat itu juga Paul pada akhirnya berhasil mempertemukan David kepada ayahnya, yang tak lain adalah iblis itu sendiri yang berada di rumah orang tua Anna sebelumnya. Lalu film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian merasa bingung atas alur cerita yang gua buat, silahkan untuk mencoba menonton filmnya secara utuh, karena memang ada beberapa adegan yang sengaja tidak gua tampilkan karena hal tertentu. Atau bisa juga kalian bertanya lewat kolom komentar di bawah. Sekaligus jangan lupa untuk berikan pendapat kalian tentang film ini. Ya udah, nama gua Zul, dan bye-bye.